Tema kajian kita hari ini yaitu ilmu adalah pemimpin amalan. Sebuah kalimat masyhur dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Apa artinya? Yaitu yang pertama, bukti bahwa ilmu lebih didahulukan daripada amalan. Yang kedua, keutamaan luar biasa ilmu syar'i. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari lebih dahulu. Bukti bahwa ilmu lebih didahulukan daripada amalan, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ilmuilah atau ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan berilmulah, lalu mengatakan mohonlah ampun. Berilmulah yang dimaksudkan adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan mohonlah ampun adalah amalan. Ini pertanda bahwa ilmu hendaklah lebih dahulu sebelum amal perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak dianggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat. Niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Ini di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 108. Begitulah keutamaan luar biasa ilmu syar'i. Hendaklah setiap orang lebih memusatkan perhatiannya untuk berilmu terlebih dahulu daripada beramal. Kenapa demikian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang berilmu di akhirat dan juga di dunia. Di akhirat Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat berbanding lurus dengan amal dan dakwah yang mereka lakukan. Sedangkan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang berilmu dari hamba-hamba yang lain sesuai dengan ilmu dan amalan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun yang kedua, seorang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia untuk urusan agama dan dunia mereka. Dalilnya, ada satu hadis yang sangat terkenal, yaitu kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia ingin bertaubat dan dia bertanya, siapakah di antara penduduk bumi yang paling berilmu? Maka ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah. Di sini ahli ibadah. Kemudian dia bertanya kepada si ahli ibadah itu, apakah ada taubat untuknya? Ahli ibadah menganggap bahwa dosanya sudah sangat besar sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada pintu taubat bagi si pembunuh 99 nyawa. Karena marah mendengar jawaban itu, maka dibunuhlah ahli ibadah sehingga genap menjadi 100 orang yang telah dibunuh oleh laki-laki dari Bani Israel tersebut. Kemudian dia masih ingin bertobat lagi dan dia bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Lalu ditunjukkan kepada seorang ulama dan dia bertanya kepada ulama tersebut, apakah masih ada pintu taubat untukku? Maka ulama tersebut mengatakan bahwa masih ada pintu taubat untuknya dan tidak ada satupun yang menghalangi dirinya untuk bertobat. Kemudian ulama tersebut menunjukkan kepadanya agar berpindah ke sebuah negeri yang berpenduduk merupakan orang-orang soleh di dalamnya, karena kampungnya merupakan kampung yang ditinggal sekarang adalah kampung yang penuh kerusakan.
Oleh karena itu, dia pun keluar meninggalkan kampung halamannya. Di tengah jalan sebelum sampai ke negeri yang dituju, dia sudah dijemput kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kisah ini merupakan kisah yang sangat masyhur. Lihatlah, ternyata berbeda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kemudian, yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi. Nabi SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilm. Faman akhadha bihifzil hawafir. Ya. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Dan yang keempat, orang yang berilmu yang akan mendapatkan seluruh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang telah dikehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis Bukhari Muslim. Maka pada akhirnya mari kita awali setiap keyakinan dan amalan dengan ilmu, agar luruslah niat kita dan tidak terjerumus dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ingatlah bahwa suatu amalan yang dibangun tanpa dasar ilmu malah akan mendatangkan kerusakan dan bukan kebaikan. Umar bin Abdul Aziz hafizahullah rahimahullah mengatakan, "Mana abidallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, semoga Allah memberi kita taufik agar setiap amalan kita menjadi benar karena telah diawali dengan ilmu, dan semoga amalan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang diterima, dan rezeki yang halal dan thayyib. Wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.